Jadi kalau dari sisi revenue, pendapatan, ini memang masih emas, Pak. Oh, Jadi sekitar 70% dari revenue itu emas. Namun dari sisi profit, margin, itu nikel, Pak. oh, Nikel. Jadi 70% profit marginnya itu dari nikel. Apalagi nikel yang sudah diolah melalui smelter. Nah ini boksit juga demikian. Makanya ini program pemerintah untuk melakukan hilirisasi mineral nikel. Bahkan ke depan tidak hanya diolah menjadi ferronikel, tetapi ya, juga baterai. ya, Nah, baterai ini untuk menjadi baterai untuk EV, ini nilai tambahnya luar biasa, Pak. ya, Ya katakanlah kalau sekarang harga ore nikel itu kan sekitar ya. 50-60 dolar per ton, bed metric ton. Kalau sudah jadi ferronikel, ini harganya sudah berkali-kali lipat, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, hasil wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Bapak Insinyur FX Suci Astoto MA. Beliau saat ini adalah Komisaris Utama PT Aneka Tambang. Beliau lahir di Denpasar 3 Oktober 1960. Pak Suci mungkin bisa mulai cerita tentang pengalaman kuliah di S1 IPB, kemudian kalau nggak salah S2-nya sempat di University of Toronto, kemudian lama berkarir di Kementerian ESDM, sempat menjadi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, dan saat ini menjadi Komisaris Utama PT Aneka Tambang. Monggo, Pak. Oke, baik, terima kasih. Dan ini kesempatan terbaik bagi saya untuk share kepada alumni IPB maupun juga generasi muda IPB Ya. yang sangat potensial untuk mewarnai pembangunan Indonesia. Nah, pengalaman saya di S1 memang menurut saya di situ mulainya perjuangan dan kita tidak saja belajar substansinya. Ya. Saya terus terang mengambil matematik, statistik, tetapi di situ Ya. juga kita diajak, walaupun tidak terlalu eksplisit, diasah untuk mempunyai pola pikir dan Ya. alur pikir. Nah, ini yang sangat penting karena ini bagian dari kita bisa memformulasikan suatu permasalahan yang kita hadapi, kemudian mencari solusinya dan menjabarkannya itulah kita harus bisa membangun pola pikirnya seperti apa, kemudian juga alur pikirnya melalui kegiatan-kegiatan kuliah, diskusi-diskusi,
di situ ini menurut saya cukup baik di IPB, dan ini kemudian sangat mendukung pada saat saya mulai bekerja, kemudian juga sekolah melanjutkan S2 saya. Jadi sebenarnya dulu itu saya berminat, saya malahan pengennya masuk ke bank, karena banyak Oh, teman-teman itu di bank. Nah, iya. saya memperkuat waktu itu memang dua, mathematical modeling atau time series atau projection gitu, Ya. projection. Nah, waktu tesis saya itu saya riset di salah satu research center Kementerian SDM, yaitu LIMIGAS, Oil and Gas Research Center, dan saya mengambil proyeksi harga minyak dengan metode direct time series. Nah, dari situ ternyata di oil and gas ini tidak hanya masalah harga, tetapi juga optimalisasi mathematical modeling gitu. Nah, oleh karena itu setelah saya selesai riset di Lemigas, oleh bos saya waktu itu di Lemigas diminta ya udah kerja aja langsung di Lemigas gitu Pak. Nah, ini yang akhirnya saya langsung masuk ke Lemigas, berkarir di situ, dan kemudian senior saya yang lain berdatangan, kan banyak senior-senior waktu itu sekolah di luar negeri. Kemudian pulang dari Amerika dan mendorong saya untuk mempelajari ekonomi energi. Nah, atas dasar itulah yang saya melanjutkan S2 saya di University of Toronto, mengambil ekonomi energi dan lingkungan. Karena lingkungan itu sangat kuat di perguruan tinggi Kanada. Nah, sekembalinya dari saya sebenarnya dulu sudah diterima di Amerika juga di UPenn dan sudah dapat profesornya juga. Namun kalau di Amerika pada saat itu menggunakan dana World Bank, jadi loan melalui OTU Bappenas. Namun karena saya nilainya masuk untuk Grand Kanada, akhirnya saya oleh OTU Bappenas dimasukkan ke Kanada. Nah, setelah selesai lulus, saya sebenarnya dulu sudah diterima S3 juga di Kanada. Namun karena pada saat itu Kanada kan politiknya agak berseberangan dengan Pak Harto ya. Jadi terus kemudian istri saya juga pas hamil, akhirnya untuk sementara hubungan dikembalikan dulu. Lah begitu pulang ke Indonesia di Jakarta banyak proyek-proyek Pak, proyek-proyek oil and gas berkembang, antara lain proyek pipa, gas dari Sumatera ke Jawa dan lain-lain. Jadi saya juga lupa Pak, akhirnya banyak ngerjain proyek. Pas sekolah lagi gitu. Nah, karena saya waktu itu mengembangkan energy policy dan kebetulan di Kementerian SDM pada saat itu dibentuk unit baru, yaitu Pusat Informasi Energi. Sebenarnya itu fungsinya juga pusat kebijakan energi di Kementerian SDM. Nah, saya masuk di situ, mulai berkarir di situ, kebetulan ketemu senior-senior juga, dan kebetulan bisa bersinergi dengan pada saat itu menterinya Pak Purnomo Yuskantoro, sehingga di situ akhirnya saya bisa berkembang karena awalnya saya itu di lembaga riset, oleh Pak Pur diminta belajar dulu manajemen, yaitu saya jadi kepala biro umum dulu Pak, kepala biro umum. Setelah itu baru saya di biro perencanaan, Pusdatin, kemudian staf ahli menteri, kemudian kepala Balitbank, dan akhirnya Dirjen Energi Baru Terbarukan. Saya pensiun November 2020. Dan setelah tidak lama pensiun, Desember 2021, dapat tugas untuk membantu Antam itu. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja.
Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Mungkin bisa cerita sedikit, Kak, ketika menjabat sebagai Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi itu kan sangat match dengan mungkin background, walaupun tadi Bapak nggak terlalu fokus misalnya bidangnya IPB gitu ya, artinya yang pertanian itu kan banyak sekali memanfaatkan sumber-sumber energi dari pertanian, misalnya kayak CPO misalnya, itu kan di banyak negara bahkan sudah penuh. CPO itu sudah menjadi bahan bakar, tidak dicampur-campur, udah Iya. bisa sendiri gitu, Pak. Ya memang kebetulan sejak di Balitbank ini saya banyak sudah mulai mendorong perkembangan dari biomasa maupun juga biofuel. Nah, biofuel itu di Balitbank saya terlibat di dalam penelitiannya bagaimana CPO ini diolah menjadi biodiesel dan dicampurkan di diesel sehingga menjadi biodiesel. Kemudian juga di sana memang waktu di Balitbank ini opsi-opsi co-firing ini sudah mulai kita uji coba, kemudian biomasa, bahkan kita juga karena kita itu banyak potensi juga, seperti terutama bioetanol, bensin. Kalau untuk diesel ini sebenarnya konversinya sudah mulai jalan. Nah, yang belum berjalan itu adalah bensin. Padahal bensin ini impornya juga cukup tinggi. Nah, kita melakukan penelitian dengan beberapa perguruan tinggi juga, antara lain dengan UPN Jogja, kemudian juga dengan di Lombok, Unram, kita mendorong pengembangan sorghum. Sorghum ini potensi juga untuk diolah menjadi bioetanol. Namun ya masalahnya itu di dalam riset ini sulit kita mencari pendanaan untuk skala pilot project. Nah, skala pilot project itu kita kerjasama dengan BUMN itu juga telah kerepotan juga. Bahkan dari skala lab ini sudah terbukti dan bisa menjadi campuran dan nilainya ekonomis. Ini yang kesulitan, terus terang ini kesulitan R&D kita. Padahal ini potensinya, sumbernya cukup banyak. Bahkan di daerah Sulawesi Utara itu kaya akan hutan-hutan palem itu ini bisa dikonversi juga untuk bioetanol, dan itu hutan tinggal manen aja. Terus kemudian juga sorghum juga bisa untuk lahan-lahan suboptimal bisa dikembangkan. Terus kemudian pada saat saya di EBTKI, saya juga mengundang teman-teman, saya lupa namanya di IPB itu ada Litbang juga yang berkaitan dengan bioenergi juga, termasuk katalis juga. Itu kita ajak kerjasama. Nah, bahkan kita sudah mau uji coba untuk co-firing, jadi untuk mengurangi batu bara. Hanya sayangnya itu pada saat proposal jadi, dirutnya PLN diganti, Pak. Jadi tersendat. Saya tidak bisa ini karena kemudian ya akhirnya tidak berlanjut. Padahal ini sangat potensial juga itu co-firing. Namun kebetulan saat itu saya juga di Indonesia Power. Jadi Indonesia Power lah yang menguji coba itu dan berlanjut di Indonesia Power, sehingga ini menjadi programnya PLN. Nah, ini sangat mungkin bisa lanjut ya. Ini saya dorong juga di Antam, karena di Antam ini kan mempunyai pembangkit juga untuk untuk mendukung operasinya smelter Antam. Dan ini sedang kita dorong
agar sebagian batu baranya paling tidak bisa 30% Ya. itu digantikan dengan co-firing biomasa. Nah, eh, ini sumber-sumbernya juga banyak. Apakah kaliandra, kemudian gamal, ini mudah ditanam di daerah-daerah, dan inilah yang akan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah juga gitu. Itu kalau tidak salah Perhutani juga sudah mulai menyediakan Pak, kayu-kayunya itu. Iya, bahkan pada saat di Cikini pun kita juga kerjasama dengan KLHK untuk menjembatani dengan eh, apa dengan kerjasama dengan hutan-hutan industri. Namun memang ya kelemahannya itu bersinergi dengan player itu agak susah Pak pada saat itu gitu. Jadi kita nggak ketemu dengan player siapa yang berani untuk melakukan uji coba co-firingnya, kecuali Indonesia Power. Tapi walaupun demikian Indonesia Power juga mempunyai keterbatasan juga pada saat mau mengimplementasikan itu. Iya. Dan sekarang ini saya juga mulai berkoordinasi Pak dengan asosiasi APHI untuk nanti membantu menyediakan bahan bakunya Pak. Jadi kalau perusahaan tambang itu juga membutuhkan energi dari biomasa tadi, berarti kebutuhannya makin besar Pak, bukan hanya Makin PLN yang besar, membutuhkan. makin besar Pak, makin besar. Ya paling tidak misalnya Antam sendiri itu kebutuhannya kan lumayan juga. Kalau bisa 30% diambil itu, ya misalnya untuk satu smelter saja di Kalimantan Barat, itu bisa menyerap sekitar 3.000 ton biomasa per bulan. Nah, kemudian ada smelter lagi di Kolaka yang lebih besar lagi, itu mungkin 2 kali 3 kali lipat. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan bioenergi setempat. Nah, maksud saya dengan menggandeng dengan APHI, nanti APHI inilah yang akan mengembangkan bioenergi ini, biomasa ini, untuk dipakai di co-firing PLN di setempat-setempat, Pak. Nah, itu kalau dari segi harga seperti apa, Pak? Apa lebih baik? Harganya itu bisa 80% dari harga batu bara, Pak. Harga batu bara jangan yang sekarang, pada saat $100 per ton. Sekarang kan sudah 300, $400 per ton. Nah, 100 dolar, ya sekitar 1.000 aja udah. Rp1.000 per kilo udah cukup ekonomis, Pak. Udah masuk, Pak. Jadi artinya semakin mahal batu bara, semakin ekonomis, Pak. Iya, ekonomis sekali. Apalagi sekarang ini. Luar biasa. Ya. Gitu. Baik. Nah, sekarang kembali ke PT Antam, Pak. PT Antam ini kan secara tradisional kan dikenal produsen emas. Iya. Tetapi kan sebenarnya punya produksi juga nikel, bauksit, bahkan juga punya batu bara juga. Iya. Nah, ini sebenarnya yang paling persentase terbesarnya apa Pak sebenarnya Antam? Jadi kalau dari sisi revenue, pendapatan, ini memang masih emas, Pak. Jadi sekitar 70% dari revenue itu emas. Namun dari sisi profit, margin, itu nikel, Pak. Nikel. Jadi 70% profit marginnya itu dari nikel. Apalagi nikel yang sudah diolah melalui smelter. Nah, itu ini bauksit juga demikian. Makanya ini program pemerintah untuk melakukan hilirisasi mineral nikel, bahkan ke depan tidak hanya diolah menjadi ferronikel, tetapi juga baterai.
Ya. Nah, baterai ini untuk menjadi baterai untuk EV, ini nilai tambahnya luar biasa, Pak. Ya. Ya, katakanlah kalau sekarang harga nikel itu kan sekitar 50-60 dolar per ton, wet metric ton. Kalau sudah jadi ferronikel, ini harganya sudah berkali-kali lipat, Pak. Ya. Ferronikel itu per ton 16.500 dolar per ton, Pak. Or hanya 50-60 dolar per ton. Ya. Tapi perlu smelter. Ya. Nah, ini Ya. juga sama. Kita juga sedang mendorong pengembangan smelter sebagai bagian dari program hilirisasi mineral, baik itu nikel, boksit. Kalau potensi nikelnya seperti apa, Pak? Kalau tidak salah kan ini peluangnya besar sekali karena mobil listrik yang akan dikembangkan kan nanti banyak membutuhkan baterai. Jadi memang kebetulan Indonesia itu dikaruniai itu, Pak, Ya. dikaruniai nikel, Ya. dan kita itu termasuk yang terbesar di dunia, Pak, Ya. untuk nikel. Indonesia itu cadangan sekarang 20 juta ton, Pak. Ya. Filipina, Kuba, Brasil itu sekitar hanya 5-10 gitu, Pak. Jadi kita nikel itu cukup besar juga, dan juga kita juga mempunyai cadangan bahan baku lain yang lain seperti grafit, koper, mangan, kobalt. Ya. Jadi ini memang masa depan Indonesia. Makanya Tapi itu ya. pemerintah sangat mendorong program hilirisasi ini, Pak, menjadi Ya. program strategis nasional. Ya. Itu yang minimal saya, Pak, ya, sebagai orang awam, potensinya memang begitu besar, tetapi yang BUMN seperti Antam ini kan porsinya kecil, Pak, memproduksi nikel ini. Yang sangat besar kan perusahaan-perusahaan multinasional. Ya, ya, dengan program ini mau nggak mau nanti Antam juga akan menjadi besar, Pak. Karena target kita ini dengan kita kan rencana mau kerjasama dengan Cina dan Korea. Ini otomatis nanti kita target kita memproduksikan naik, Pak, antara sekarang mungkin 10 juta ton, nanti menjadi sekitar 50 juta ton, Pak. Karena memang ini tergantung dari off-taker-nya juga. Nah, dengan sejak dilarangnya untuk ekspor, berarti kan harus diolah dalam negeri. Nah, di dalam negeri ini smelter-smelter kita kan juga masih terbatas. Makanya kita juga Antam sedang membangun juga, yaitu dengan kerjasama dengan China dan Korea. Ini nanti akan menyerapnya sendiri. Nah, sebagian memang dari nikel kita jual ke smelter-smelter di dalam negeri gitu. Jadi ke depan kalau begitu Antam nanti lebih dominan nikelnya, Pak, menggeser emas, kira-kira begitu. Kelihatannya demikian, Pak. Memang. Bahkan kita juga tidak dorong nikel saja, tapi juga boksit, Pak. Karena boksit ini potensi penggunaannya juga sangat berkembang, selaras dengan perkembangan teknologi. Kemudian advance teknologi, Pak, misalnya LCD ini ternyata perlu high purified alumina, Pak, dan kemudian juga bahan-bahan yang lain. Kita juga sedang mendorong nanti untuk masa depan Antam juga silika, Pak. Silika ini bisa diolah menjadi polisilikon, kemudian menjadi ingot, dan menjadi dipotong-potong menjadi wafer untuk menjadi bahan baku solar cell, Pak. Nah, solar cell ini yang menjadi bahan dari modul PV. Indonesia ini sangat potensial untuk energi surya.
Itu. Nah ini sangat potensial juga. Kemudian juga logam tanah jarang. Jadi logam tanah jarang seperti skandium. Skandium ini menjadi bahan alloy dengan aluminium. Ini ringan tetapi keras. Ini menjadi bahan baku nanti untuk EV, Pak. Nah, karena EV ini memerlukan bahan yang ringan. Ya. EV, fast train, tetapi kuat itu. Nah, ini Ya. juga potensial sekali, Pak. Baik, Pak. Tapi kalau posisi sekarang ini seperti apa, Pak? Kesehatan PT Antam ini kalau dilihat dari mungkin profit, dari segi setoran dividen ke pemerintah dan sebagainya. Oh, kalau performanya sekarang cukup bagus, Pak. Bagus, ya. Jadi tahun 2021 itu kita membukukan net profit 1,86 triliun. Oh. Kemudian kita store ke dividen itu 50%-nya, Pak. Ya. Dengan melihat keuangan negara. Jadi kita seperti itu. Jadi kinerja yang cukup bagus inilah yang terus kita pertahankan. Kemudian justru kita tinggalkan ke depan. Dengan adanya proyek-proyek smelter ini, kita targetkan profit margin ini bisa naik 5 kali lipat dalam 5 tahun ke depan, Pak. Inilah yang target kita gitu. PT Antam ini kan mempunyai anak-anak perusahaan. Apakah semua bisnisnya itu dibagi ke seluruh anak perusahaan atau ada yang ditangani holding sendiri? Ada yang ditangani holding, kemudian juga ada yang di anak-anak perusahaan. Ada juga yang kita dengan strategic partnership dengan mitra-mitra juga, Pak. Ya. Tergantung dari strategi dari bisnisnya, fleksibel di bagian apa gitu. Mengingat kita kan juga tersebar, Pak, dari ada di Sumatera, ada di Kalimantan Barat, kemudian juga Maluku Utara, Sulawesi Tenggara. Ya. Kalau yang nikel itu yang di mana, Pak? Apa di Sulawesi atau di mana? Terus terang kalau ke depan kelihatannya di Maluku Utara, Pak. Malah Maluku Utara ini cadangannya besar, kualitasnya juga bagus, Pak. Kualitas juga bagus. Tapi kita juga sekarang punya tambang juga di Sulawesi Tenggara. Ya. Tapi kalau dari sisi cadangannya kelihatannya mengarah ke daerah-daerah timur, Pak. Ya, baik Pak Sutiastoto. Sekarang kembali lagi mengenang IPB. Apa yang Bapak kenang? Ini kan selalu yang kalau bicara mengenai IPB, ini kan alumninya bisa tersebar di mana-mana. Saya baru saja mendapat teori yang bagus dari salah seorang alumni. Pak, itu bukan alumni IPB yang bekerja di luar bidang pertanian, tetapi karena prinsipnya Indonesia ini sebenarnya negara agraris, maka semua bidang itu membutuhkan ahli-ahli dari IPB, katanya. Memang benar, Pak. Sebenarnya apa ya? Ya mungkin karena kita sejak awal itu sudah dilatih untuk menjadi bagian dari problem solver, kelihatannya kan gitu. Sehingga kita terasah untuk mempunyai pola pikir, mempunyai alur pikir, dan ternyata memang pertanian kan juga tidak berdiri sendiri. Memang betul pertanian kalau di daerah-daerah merupakan prime mover dari ekonomi. Namun untuk menggerakkan itu ternyata juga perlu energi, Pak. Nah, energi ini ternyata di daerah-daerah ada PLTA, hidro ya Pak ya, ada hidro, kemudian juga biomasa. Nah, kepepetnya kalau tidak, dia terpaksa pakai diesel. Inilah yang sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan apa ya,
pertanian yang terintegrasi. Bahkan saya itu dulu sempat mengusulkan waktu di Balita, mengusulkan teman-teman di agribisnis IPB, itu ada jurusan baru, Pak, agri energi, Pak, agroenergi. Nah, agroenergi ini disinergikan dengan agribisnis, dua-duanya akan menimbulkan atau menimbulkan kemampuan untuk creating new economic value, itu. Dan ini yang bisa menimbulkan sustainability. Nah, mungkin kelihatannya kita itu masih lemah di situ. Jadi memang kita bisa menjadi bagian problem solver, tetapi untuk integrasi inilah yang mungkin tantangan ke depan itu seperti itu, Pak. Rektor IPB yang sekarang, Pak Arif Satria, itu juga mengatakan bahwa pertanian yang dikembangkan IPB ini sudah bukan lagi pertanian yang fokus pada pangan, tapi juga fokus pada energi dan juga ke tanaman obat-obatan, yang itu yang Betul, sangat Pak. diperlukan. Ya. Jadi sekarang memang ada perubahan mindset mengenai pertanian itu sendiri ya, Pak. Nah, Iya. terakhir Pak Setiastoto, mungkin Bapak bisa sampaikan ya, mungkin tadi punya kesimpulan, punya saran baik kepada institusi IPB maupun kepada para alumninya, terutama kepada para mahasiswa, apa yang menurut Bapak perlu dipersiapkan untuk menjawab tantangan di lapangan yang sesungguhnya itu, karena Bapak sendiri mungkin juga punya pengalaman, ternyata lapangan ini berbeda dari yang ketika di sekolah gitu. Jadi ya kembali itu tadi, Pak, ternyata ilmu strategic management ini sangat penting juga, dan ini mungkin perlu dikenakan di awal. Selain dari ilmu yang dipelajari atau substansi yang dipelajari di masing-masing jurusan. Nah, saya kira betul bahwa kita itu kan negara agraris. Jadi memang ini yang memang harus dikembangkan. Dan agraris ini tidak harus ke pangan saja, tetapi bisa kemana-mana karena memang potensinya seperti itu. Nah, di satu sisi inilah yang perlu diasah teman-teman mahasiswa di IPB, bagaimana kita mengasah kemampuan kita itu, dan itu sebenarnya bagian dari kemampuan leadership, Pak. Leadership. Dengan kemampuan leadership itu jangan sampai kita hanya belajar substansinya saja, tapi kemampuan leadership dan strategic manajemennya. Ini yang sangat diperlukan pada saat kita terjun ke lapangan. Dan yang penting juga adalah profesional, Pak. Profesional, berintegritas. Nah, berintegritas ini sangat penting. Karena berintegritas itu ya harus bertindak apa adanya. Jangan, nah soalnya jangan sampai hanya kita mencari jalan pintas saja, Pak. Nah, ini yang sangat penting. Kalau kita profesional, kemudian juga berintegritas, orang akan percaya, Pak. Dan itu yang akan menyebabkan kita dicari orang untuk menjadi bagian dari problem solving itu. Nah, yang penting lagi bahwa sebenarnya teman-teman IPB ini ataupun juga pertanian yang lain mampu menjadi apa ya, kreator dari new economic value di daerah-daerah, Pak. Gitu, Pak. Yaitu apakah itu nanti dikerjakan secara mandiri, artinya mengajak investasi swasta, teman-temannya, atau juga bersinergi dengan BUMN, BUMD, BUMDes, dan lain-lain. Ataupun juga dengan Pemda-Pemda. Nah, ini yang saya coba dorong, Pak, di dalam mengembangkan, di dalam menerapkan program CSR di Antam. Jadi program CSR di Antam ini saya dorong betul agar supaya program-programnya pendanaan dari CSR ini mampu menciptakan economic value, gitu, Pak. Nah, economic value ini karena Antam ini kan kita mengelola exhaustible resources.
Ya. Jadi nanti sewaktu-waktu habis ini contoh yang eh, siap atau akan habis ini di daerah Banten, Emas Cibayu, Pak itu. emas. Nah ini mungkin tahun ini sudah habis, tapi jangan sampai begitu resources-nya habis, mineralnya habis, masyarakat setempat ekonominya mati gitu loh Pak. Ya, ya. Nah inilah yang bahkan kalau ini habis, kegiatan ekonomi tambang ini habis, ekonominya malah lebih pesat lagi. Ya. Nah inilah yang saya memang lagi dorong teman-teman CSR di mana, di Antam, untuk berkoordinasi dengan, karena terus terang Pak Arif Satria ini bagus Pak untuk mengembangkan bisnis, aspek bisnis. Dan di sana itu ada semacam ya tanda petik unit bisnis inkubator. Nah ini mau kita ajak bekerja sama, bagaimana membina ekonomi setempat. Kan kita memang sudah ada Pak, misalnya mengembangkan madu, peternakan. Tapi yang saya lihat ini masih lebih kepada bantuan. Bantuan masih menjadi cost center, tapi tidak menjadi investasi. Nah inilah yang sedang kita upayakan dorong ke sini. Kemampuan itu pun, kemampuan entrepreneurship, ini yang perlu dikembangkan juga teman-teman IPB Pak. Jadi kasarannya kita tidak hanya bertani, memproduksi, tetapi kita juga harus menjadi entrepreneur. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur F. Suciastoto MA. Saya kira menarik konsepnya bahwa BUMN tambang bukan saja mengambil hasil, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat yang di lingkungannya. Artinya jangan sampai kalau tambang selesai, masyarakatnya justru menjadi semakin kesulitan. Itu kira-kira Pak ya? Iya Pak. Jadi itu mungkin kelebihan saya juga dulu dari IPB, jadi ini bisa memfasilitasi transformasi itu Pak. Iya, bisa diaplikasikan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi dan memberi motivasi kepada baik yang masih di perguruan tinggi maupun pelaku-pelaku yang ada di lapangan. Selamat bekerja, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.